Tetapi yang saya paling suka dari satu statementnya Pak Edi yang akan saya gunakan untuk mengawali pembicaraan saya ini adalah berkaitan dengan coba kita belajar yang positif dari orang lain. Banyak sekali di diri orang-orang lain itu hal-hal yang bagus. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa banyak dari kita yang hanya melihat yang jelek-jelek dari orang lain? Padahal untuk mengawali seorang pribadi untuk bisa menjadi role model, itu nomor satu dia juga harus bisa belajar dari orang lain. Suatu keunikan, kebagusan dari orang lain. Dan untuk bisa belajar itu dia harus pandai-pandai untuk melihat itu apa sih yang bagus dari orang ini yang bisa saya petik sebagai pembelajaran. Jadi saya coba untuk melihat dua sisi. Seorang leader yang coba melakukan sesuatu untuk bisa menjadi contoh untuk orang lain, tetapi juga orang lain kalau bisa mereka juga membuka mata dan hati mereka untuk melihat bahwa di sekitar kita itu ada banyak leader yang bisa kita contoh karena apa yang bagus yang mereka lakukan. Nah, untuk itu saya punya kebiasaan, saya kan mulai dengan satu panduan hidup saya yang sederhana. Panduan hidup saya ini dimulai dengan penggalan be yourself. Artinya saya ini yakin bahwa yang di atas itu menciptakan kita itu dengan keunikan masing-masing. Tidak ada dua yang sama persis. Jadi be yourself ini artinya kalau mau sukses, itu kita harus mencari, menggali apa sih talenta yang diciptakan dalam diri kita gali, kita sharpen untuk bisa kita gunakan untuk maju. Tapi be yourself ini juga punya makna bahwa saya ini dilahirkan, ini desa saya yang kelihatan cantik. Tapi mereka itu adalah nelayan miskin. Ya. Dari orang tua yang miskin harta, tetapi mereka itu kaya akan pembelajaran hidup. Dan ini saya harus bisa menerima tentang ini, supaya kalau dalam perjalanan hidup itu saya menemui kesulitan, saya tidak ada kecenderungan untuk menyalahkan orang tua, menyalahkan saudara, kenapa kok saya dilahirkan di sana, kenapa saya nggak menjadi orang kota, dan lain-lain. Jadi hal ini yang saya perlu sampaikan juga, be yourself ini untuk bisa saya menerima, dan saya tahu siapa diri saya berasal dari mana. Tapi kalau saya percaya bahwa semua orang itu diciptakan unik, artinya orang lain juga punya sesuatu yang saya nggak punya. Jadi kalau saya ingin belajar, maka saya harus bisa membuka diri untuk apa? Untuk belajar dari atasan saya, dari bawahan, dari rekan kerja, atau siapa saja, termasuk sekitar 300 orang yang hadir pada malam ini. Dari tanya jawab nanti saya juga akan banyak belajar. Saya belajar sehingga hari ini bisa lebih baik dibandingkan dengan kemarin, dan besok Yosef Bataona harus lebih baik dibandingkan dengan hari ini karena dia belajar. Jadi saya nggak bandingkan diri saya dengan siapa-siapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering kali juga membaca buku, kita quote segala macam ilmu tentang leadership. Tadi Pak Edi udah menunjukkan pada kita apa yang ada di tanah air ini, tapi saya lebih khusus lagi. Saya belajar banyak hal pertama kali termasuk leadership itu dari orang tua saya di rumah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ada 4 aspek di sini yang mau saya highlight. Pada waktu saya tinggalkan desa itu, dia bilang, kamu itu bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal kamu. Jadi begitu kamu merantau sampai di Jakarta, kalau ada yang memberikan kamu pekerjaan, itu adalah trust yang diberikan kepada kamu. Pegang trust itu, karena begitu trust itu hilang, akan sulit kamu temukan kembali. Dan begitu kamu dikasih kerjaan, apapun juga lakukan itu wholeheartedly, karena sukses dari pekerjaan itu boleh jadi menjadi kunci pembuka sukses berikutnya lagi. Dan dalam perjalanan saya itu terbukti semuanya itu. Bukan hanya 2 itu. Ayah saya ini berada di lingkungan nelayan yang tiap hari itu mereka menangkap ikan. Hanya itu. Semua rumah kita itu rumah gedek, ya, seluruh desa. Nggak tahu suatu waktu dia dapat info dari mana, ada yang bisa mengajarkan untuk membuat batu bata. Ya, lalu dia pergi jauh ke pulau lain untuk belajar batu bata itu, tinggalkan mata pencaharian nelayan itu untuk bisa belajar membuat batu bata. Dia dicibirkan orang, kamu ngapain itu buat batu bata? Lihat aja rumah kan nggak ada yang pakai batu bata, semuanya gede.
tapi nggak tahu jiwa kepeloporan dia itu merasakan bahwa di masa mendatang, nggak tahu 2-3 tahun dari saat itu, pasti banyak orang yang membutuhkan itu. Dan dia benar, setelah itu satu demi satu datang memesan untuk dibuatkan batu bata, dan saat ini semua rumah itu tidak ada lagi yang pakai gedek, paling tidak mereka separuh dan mereka pakai gunakan batu bata. Itu satu. Dan yang kedua, itu berarti dia berani mengambil resiko karena dia tinggalin mata pencarian sebagai nelayan. Itu adalah mata pencarian untuk keluarga. Ya, jadi kalau kehilangan itu dan kalau ini tidak berhasil, itu sesuatu banget untuk keluarga di desa. Jadi ini pembelajaran yang saya dapatkan dari rumah. Nah, banyak aspek yang bisa kita daftarkan di sini tentang seseorang bisa menjadi role model. Tetapi diawali dengan dia harusnya menjadi pribadi yang layak dipercaya sebelum dia itu menjadi seorang leader. Ya. Suatu waktu putri saya ini memasuki tahun pertama mulai dia bekerja setelah kuliah. Ini adalah pesan saya sederhana pada dia, 5 key human tips yang menjadi pegangan dia. Nomor 1, saya bilang, say thank you for any help that you get. Terima kasih, sederhana, enggak ada uang yang dikeluarkan. Say I'm sorry for any mistake you make. Kita semua ini manusia, yang pasti juga ada kesalahan juga. Jangan sampai berpikir untuk menuding orang lain atau melemparkan kesalahan pada orang lain. Katakanlah, minta maaf kalau ini adalah kesalahan saya. Say, may I help you whenever you offer an assistance. Ya, jadi kalau ada orang lainnya kelihatan seperti butuhkan bantuan, belum tentu juga dia mau kita membantu dia. Jadi tanya, boleh saya bantu? Juga sampaikan please whenever you ask for any help. Jadi jangan sampai anak buahmu atau siapa saja pada posisi disuruh, lalu mentang-mentang kita jadi leader, lalu kita menyuruh dia, itu juga jangan sampai kita lakukan. Dan terakhir itu smile. Ini adalah bahasa universal. Kalau ini semua kamu lakukan secara sadar tiap hari, itu dimanapun kamu berada, di lingkungan manapun kamu masuk, kamu akan mudah diterima orang. Ya, jadi kembali saya tadi, kalau kita mau menjadi leader yang handal, kita harus mulai dari menjadi pribadi yang layak dipercaya dulu. Nah, ini ada seorang yang mengatakan bahwa kalau seandainya kamu mau ya make a name for yourself, orang kenal kamu, tahu kamu, itu bukan berkaitan dengan siapa yang kamu kenal. Karena seringkali kita ketemu, oh saya kenal menteri ini, oh saya kenal direktur ini, saya kenal chairman ini. Bukan tentang who you know, tetapi how you know yourself. Karena tanpa tahu akan diri saya sendiri, itu sulit buat saya untuk mau mengembangkan diri saya. Dan dalam perjalanan kita, itu seakan-akan kita menapaki tangga kehidupan, baik di karir maupun di kehidupan umum, itu kita makin lama makin baik, tetapi kita juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, kita ingin menjadi leader yang lebih baik dari waktu ke waktu. Salah satu aspek yang penting adalah be genuine. Jangan sampai menyembunyikan sesuatu. Jadi cepat atau lambat tim kita itu akan tahu, akan sadar bahwa kita itu punya hidden agenda. Ya, be genuine, apa adanya. Kalau kita mau sampaikan komunikasi, sampaikan itu apa adanya. Entah itu yang baik untuk didengar atau tidak. Ya, saya kembalikan lagi kepada better person every day ini. Itu bukan hanya buat saya. Saya sendiri juga punya komitmen untuk terus belajar untuk menjadi lebih baik. Bukan supaya saya yang jadi lebih baik, tetapi supaya saya juga punya sesuatu untuk saya berbagi kepada orang lain, termasuk tim saya dengan orang sekitar saya. Tapi better person every day ini juga itu untuk menginspirasi orang lain supaya mereka juga terus belajar dari waktu ke waktu. Dan saya beruntung punya moto seperti ini, karena ini akan memacu saya untuk terus belajar dari siapapun juga sepanjang hayat hidup ini. Nah, suatu momen kita ini pergi bersama-sama dengan, saya diminta oleh seorang sahabat yang membantu satu direktorat itu, bahwa mereka itu hanya bisa punya kinerja tinggi kalau mereka juga komit pada physical health-nya mereka. Nah, itu situasinya ada di Bogor. Lalu pada waktu itu saya senang banget bahwa kepala direktoratnya itu juga hadir.
Jadi dengan kehadiran dia pada waktu paparan saya, itu saya sampaikan bahwa ini sekaligus memberikan pesan langsung kepada semua yang hadir di sini. Nomor satu, bahwa saya juga mau berubah bersama-sama dengan kalian. Bukan hanya kalian saja, saya juga. Yang kedua, bahwa saya akan menjadi contoh. Ya, jadi tolong ingatin kalau seandainya ternyata saya tidak seperti itu. Yang ketiga, saya akan menjadi driver utama untuk perubahan di direktorat kita. Dan yang terakhir, kita, saya dan kamu akan saling menunjang untuk tingkatkan kinerja. Dan itu luar biasa. Kenapa? Ini adalah komitmen, tetapi hal yang mau saya highlight di sini adalah artikulasi. Kita sering dengar ungkapan asing bilang action speak louder than words. Setuju. Tetapi kadang-kadang kita actionnya udah bagus pun nggak nampak, orang nggak lihat. Ya, jadi selain word juga action, tetapi sebagai pemimpin kita juga harus sering juga mengartikulasi apa yang penting, yang perlu diambil oleh tim kita, oleh anak buah kita untuk mereka copy, untuk bisa mereka terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Nah, ini saya nggak tahu ini traktor ini punya Pak Edi atau punya kompetitornya, tetapi saya punya kesempatan untuk mengunjungi kebun perkebunan tebu kita di Komering. Ya. Karena saya termasuk salah satu direktur yang paling banyak belusukan, sampai ke pelosok-pelosok saya datangi. Ya. Tujuan saya apa? Saya ajak tim saya di Human Resource itu, kalau kalian mau belajar tentang bisnis, itu jangan minta mereka bikin presentasi. Jangan duduk di balik meja di kantor pusat. Kita turun sama-sama, dan dengan turun sama-sama kita bisa lihat bagaimana operasi mereka, kita dengarkan secara langsung dari mereka, lalu kita bisa melakukan dialog dengan mereka. Ya, dengan cara seperti itu suasananya bisa lebih cair. Ya, dengan dialog, tetapi juga kita mendengarkan dan tindak lanjuti. Apa yang kami biasa lakukan adalah semua yang mereka sampaikan kepada kita, itu tim akan membawa pulang, lalu kita bilang next visit, sebelum kalian paparkan atau cerita apa-apa tentang bisnis, kita akan sampaikan tentang tindak lanjut dari apa yang kita temukan kali lalu. Dan apa yang terjadi? Kita bilang dari 10 poin ini, saya beri contoh aja, 1 sampai 6 ini sudah selesai, udah dilaksanakan, kalian udah tahu karena udah diupdate. 6, 7, 8 itu ternyata masih butuh waktu karena alasan apa, 9, 10 nggak disetujui karena alasan apa. Ya, jadi dengan cara seperti itu, mereka tahu bahwa kita datang ada sesuatu yang bisa memberikan mereka bantuan atau support hanya dengan mendengar dari mereka. Ya, jadi ini penting dialog, mendengarkan dan juga tindak lanjuti. Kenapa dia nggak mau? Nah, ini juga bukan hanya di Komering, ini adalah Balias, kira-kira 3 jam dari Medan. Mereka tahu saya datang dari kantor keren di Jalan Jenderal Sudirman, tapi mereka juga tahu bahwa saya nggak pengen dengar mereka punya PowerPoint presentation di meeting room tentang kelapa sawit. Jadi akhirnya mereka setting meetingnya di bawah, benar-benar di bawah pohon kelapa sawit. Dengan demikian mereka bisa cerita kelapa sawit kalau buahnya udah matang mau diturun seperti ini. Mereka bisa panggil orang untuk contohin kalau kita mau petik itu biasanya bagaimana. Ini loh contohnya kalau kelapa sawit kena hama itu modelnya seperti ini. Ya, dekat situ juga ada tempat persemaian yang juga mereka bisa paparkan secara langsung sambil kita jalan kaki. Nah, kami punya kebiasaan suatu waktu kita mereview kita punya values. Lalu saya dengan chairman saya itu mendesain sesuatu untuk memungkinkan kita ini benar-benar menjadi contoh dari values yang barusan kita desain itu. Kami beli totem ini, totem dari Papua, ya kalau kita buka kepalanya di atas, di dalam ini kosong. Jadi pertama kali chairman itu menulis sesuatu, evident tentang salah satu direktur itu yang hidup sesuai dengan values, salah satu values itu. Write up hanya nggak boleh lebih dari 1 halaman. Jadi sebelum board meeting, dia membacakan itu, kemudian kertas tadi itu digulung, dimasukkan ke dalam totem ini, lalu totem itu diberikan kepada direktur yang bersangkutan.
Tugas direktur ini adalah mengamati rekan direksi yang lain sampai dia menemukan ada rekan direksi lain yang punya eviden mereka hidup sesuai salah satu value. Jadi kalau dia udah temukan, dia akan ngasih tahu saya untuk kita masukkan di dalam agenda board meeting berikutnya. Sebelum kita mulai board meeting, dia akan bercerita tentang eviden yang dia temukan itu. Ya, jadi ini adalah cara kita untuk terus saling mengingatkan tentang hidup sesuai dengan value. Kenapa? Karena kita ini seakan-akan hidup di rumah kaca. Kita sudah kampanyekan tentang values, itu karyawan di bawah itu akan lihat, itu direksi itu hanya ngomong doang, atau memang benar-benar mereka hidup sesuai dengan value yang mereka bicarakan itu. Ya, dengan cara seperti itu kita akan terus-menerus saling mengingatkan. Paling tidak sampai dengan saya pensiun, saya pergi dari perusahaan pertama saya, itu totem itu masih beredar. Ya, jadi saya lupa nanya sekarang itu ada di mana. Nah, tanggung jawab lainnya dari seorang leader itu adalah melihat bahwa sebetulnya dia itu punya panggilan profesional atau panggilan hidup. Dan panggilan yang tertinggi dari seorang leader itu adalah menumbuh kembangkan timnya dia, anak buahnya dia. Jadi bukan kebetulan ABC itu menjadi anak buah saya. Tidak. Itu alam semesta ini punya cara yang luar biasa untuk menempatkan mereka di bawah saya, karena mereka yang paling pas untuk saya atur, untuk saya tumbuh kembangkan. Jadi kalau saya gagal melakukan ini, saya juga gagal memenuhi panggilan hidup saya atau panggilan profesional saya. Jadi ajak timmu untuk menemukan makna apa sih yang ada di balik job description mereka, di balik apapun yang mereka kerjakan itu. Ya, jadi kalau mau tahu lebih jauh lagi, ini ada sebuah buku, kebetulan penulisnya saya kenal, namanya Joseph Bataona. Ya. Nah, saya sering kemana-mana, saya itu kampanye di 3 perusahaan itu. Jagalah kesehatanmu agar saat Anda pensiun, perusahaan dapat menyerahkanmu kembali ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Karyawan itu mungkin udah sampai bosan. Di momen apa aja kalau saya bicara, saya akan sampaikan ini. Jadi, kalau mau sehat pada waktu pensiun, jangan nunggu seminggu, sebulan sebelum pensiun, atau bahkan setahun sebelum pensiun. Sekarang saatnya itu kita lakukan sesuatu. Makanya kami launch program kami awalnya waktu itu tentang Move More. Dan program itu pada waktu itu masih pakai pedometer, sekarang sudah agak lebih canggih dikit, saya pakai arloji yang ada pedometernya, lalu mengukur berapa kilometer sebetulnya tiap hari. Jadi saya punya komitmen untuk harus melangkah 10.000 langkah setiap hari, ya berapapun kilometernya itu. Dan pada waktu saya selesai di perusahaan ketiga, dalam hal ini adalah Indofood, itu istri saya memang diundang, ya datang. Sekretaris saya itu menyerahkan buke bunga ini sebagai simbol, lalu dia katakan, minggu lalu kami udah cek kesehatannya Bapak, dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu hari ini kami ingin menyerahkan kembali Bapak dalam keadaan sehat walafiat ke keluarga sesuai dengan kampanye yang dia berikan kepada seluruh karyawan. Ya, jadi itu hal yang sangat penting, dan Anda lihat bahwa saya sebelum masih aktif sebelum pandemi ini, saya biasanya minimum 4 kali seminggu saya olahraga. Jam 6 pagi saya udah di gym. Sekarang dengan pandemi ini kebetulan ada sepotong space yang ada di belakang rumah ini yang saya bisa pakai untuk lakukan exercise seperti ini setelah jalan kaki bersama istri saya dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi hal itu terus saya lakukan sampai dengan hari ini karena saya merasa bahwa itu merupakan aspek yang sangat penting untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, minggu lalu saya ada di sebuah webinar. Sahabat kita ini juga salah satu direktur dari Bluebird, mungkin kalian tahu, namanya Pak Pambudi. Dia taruh slide ini. Jadi sekarang saya pinjam slide ini untuk saya sampaikan dan saya akan jelaskan kenapa. Di slide itu dia menyebutkan my inspiration, my role model. Sebetulnya kenapa yang dia lakukan? Di suatu waktu saya sharing di teman-teman di publik bahwa saya punya kebiasaan rutin untuk nulis di blog saya 2 kali seminggu, hari Selasa dan Jumat. Dan itu saya lakukan secara disiplin sejak saya luncurkan blog saya itu tanggal 11, bulan 11, tahun 11. Dan saat ini
di blog saya itu ada kurang lebih 774 artikel yang bisa diakses, silakan masuk untuk baca dari berbagai kategori. Ya, leadership aja mungkin sekitar 140 artikel di sana. Jadi dia bilang, setelah mendengar cerita saya, dia bilang pada istrinya, kalau Pak Yosef bisa seperti itu, saya punya komitmen untuk juga bisa seperti dia, tapi I'll beat him. Maksudnya apa? Kalau Pak Yosef 2 kali seminggu, saya akan nulis 1 artikel sehari, setiap hari. Dan benar dia lakukan. Walaupun artikel itu dia sharing mulai dengan sharing di WA. Tapi dia bilang bahwa dia terinspirasi dan dia melihat saya sebagai model kalau seandainya kita punya komitmen dan kita sungguh-sungguh untuk melakukan itu, pasti bisa. Tidak berhenti di situ. Begitu saya terbitkan buku kedua, dia ternyata juga tertantang. Buku ketiga juga dia tertantang. Jadi saat ini saya masih di buku 3, sekarang ini beliau sudah menerbitkan 5 buku. Ya. Jadi itu luar biasa, komitmen yang dia buat itu luar biasa. Apalagi, dia bilang yang membuat saya terinspirasi juga itu adalah disiplinnya. Dan sekarang saya gunakan disiplin ini bukan hanya untuk menulis. Saya gunakan disiplin ini untuk aspek lain dari kehidupan. Saya hanya kasih satu contoh aja. Dia itu harus menurunkan berat badan, saya lupa, entah 25 atau 30 kilo. Kalau kita bilang turunkan berat badan sebanyak itu, wah rasanya berat banget. Tapi yang dia lakukan itu apa? Dia bikin komitmen setiap minggu saya harus turunkan berat badan sekian gram. Nah kelihatan kesederhana, simple, dan doable. Dia bisa lakukan, dan ternyata sekarang itu dia sudah separuh perjalanan dalam kaitan dengan mencapai apa yang dia cita-citakan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini disiplin juga salah satu contoh yang menginspirasi dia, juga kebiasaan menulis ini juga, tetapi satu lagi yang saya terharu dari situ adalah bahwa dia mengingatkan saya untuk terus berterima kasih. Ya, bersyukur tadi yang disampaikan oleh Pak Edi itu luar biasa dalam elemen terakhir tentang takwa itu sendiri, itu juga perlu harus kita perhatikan. Kebiasaan saya lain juga, tim saya yang melakukan sesuatu yang bagus, saya akan keluarkan thank you note, saya tulis tangan sendiri, tetapi saya personalize. Jadi saya akan tulis dear Elvi, dear email, dear Indra, atau dear Rati misalnya gitu. Jadi mereka merasa bahwa memang kartu ini ditujukan kepada dia. Lalu saya akan tuliskan kenapa saya menyampaikan terima kasih itu kepada dia. Jadi kalau ada proyek yang dikerjakan oleh 10 orang, ke 10 orang itu masing-masing akan mendapatkan kartu yang dipersonalize dengan terima kasih dari saya. Jadi ini juga satu kebiasaan yang begitu saya sharing, banyak yang juga mencoba melakukan itu. 2 minggu yang lalu di salah satu webinar di perusahaan itu, pada waktu tanya jawab, biasanya saya minta mereka untuk lakukan komitmen to do list, ya, start doing, stop doing, dengan to do more of, gitu ya. Sebelum mulai tanya jawab, di owner dan juga sekaligus pimpinan tertinggi dari perusahaan itu bilang, saya mau bicara lebih dulu. Saya mau supaya tim saya ini mendengarkan komitmen saya. Yang pertama, stop doing adalah saya tidak ingin lagi cari-cari kambing hitam, mencari kesalahan orang. Begitu ada masalah, pertama kali yang dipikirkan adalah bagaimana solusi dari permasalahan itu. Ya. Yang kedua tentang start doing, saya akan mulai dengan ucapan terima kasih seperti yang Bapak lakukan itu, dan juga akan saya personalize. Dan saya more of yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih banyak smile. Hal sederhana kan itu. Tetapi kalau itu datangnya dari seorang top leader, mereka barangkali juga akan melihat pertama kali, coba kita lihat nanti. Tapi kalau ternyata Bapak itu melaksanakan, itu sesuatu banget untuk di perusahaan itu. Ya. Jadi kembali ke role model ini, saya quote ini bahwa ada 3 common trait dari orang yang punya, kalau kita mau cari role model itu. Yang pertama, mereka itu harus represent apa sih yang kamu define as success itu. Kamu tertarik, kamu terinspirasi karena sukses. Walaupun sukses itu kecil-kecilan pun juga itu merupakan sukses. Itu satu. Kedua, itu bisa mendorong kamu untuk
menjadi better person. Kamu terinspirasi karena saat ini saya begini, saya baru berapa hari yang lalu selesai sharing, ada 1 atau 2 orang mengirimkan pesan kepada saya, Pak, Bapak memang jadi role model, walaupun saya tahu saya itu masih jauh, belum bisa sampai di sana. Tapi kalau elemen kedua ini, dia lihat bahwa saya bisa menjadi better person kalau saya belajar untuk bisa sukses berdasarkan cerita beliau, itu dia juga akan sampai ke sana juga. Dan yang ketiga, saya ini feel attached ya kepada role model tadi, atau walaupun saya nggak ketemu orangnya itu, hanya membaca bukunya, membaca ceritanya, ide-ide yang dia punya itu yang merepresent orang itu sudah cukup untuk saya. Jadi 3 aspek ini yang membantu kita untuk melihat apakah memang seorang itu jadi role model apa enggak. Tetapi yang mau saya sampaikan pada momen ini adalah Anda sendiri juga bisa menjadi role model. Jangan nunggu sampai Anda di tangga tertinggi, entah dalam kehidupanmu atau juga dalam kariermu. Setiap saat, kalau kamu bisa belajar untuk membuka diri, melihat hal-hal yang baik dari orang lain, kamu bisa menemukan hal apa saja yang bisa menginspirasi untuk doing something better. Nah, dengan cara seperti itu, kamu sendiri akan belajar untuk saya akan melakukan ini, saya akan berubah ini, saya akan melakukan ini lebih baik, dan tanpa Anda sadari yang lebih baik yang Anda lakukan itu dilihat oleh timmu atau dilihat oleh orang lain sebagai sesuatu yang patut dicontoh. Dan ini juga saya tidak segan-segannya untuk menyampaikan di setiap kali saya presentasi. Suatu waktu saya pulang dari Palembang visit, saya bawa kerupuk kemplang itu untuk hadiah anak dari CFO waktu itu, orang Filipina, tapi dia masih kelas 5 SD. Dia saking senangnya, saya tahu bahwa dia suka banget itu kerupuk kemplang itu. Dia lalu ambil kertas HVS, dia keluarin, lihat aja pinggiran berantakan itu karena dia nyadang gunting, dia gunting-gunting, lalu dengan krayon dia menuliskan thank you note ini dikirimkan kepada saya. Saya tertegun begitu menerima ini, lalu saya sampaikan kepada bapaknya, tolong sampaikan kepada anakmu, terima kasih saya untuk thank you note ini. Saya belajar juga dari dia bahwa terima kasih itu sendiri itu bisa dibuat dengan cara yang sederhana dan murah, seperti yang dilakukan ini hanya dengan HVS dan juga krayon. Tetapi thank you juga bisa disampaikan dengan cara yang sangat kreatif. Bayangkan, dengan HVS dan krayon aja, dia bisa lakukan membuat kartu seperti ini, itu luar biasa. Karena itu tolong sampaikan kepada dia, namanya Chelsea Gomez, seperti yang tertulis di sini, bahwa sebagai ucapan terima kasih kembali saya kepada dia, di setiap sesi saya, entah dalam perusahaan ataupun di luar, saya akan gunakan kartu ini sebagai slide penutup saya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi ini saya masih beredar sekarang dengan virtual name card saya seperti ini. Saya masih berbagi. Saya juga melaksanakan coaching juga. Tadi siang jam 1 kami melakukan grup coaching untuk teman-teman yang terdampak pandemi ini. Mereka butuh ketangguhan mereka, resilience mereka itu dibantu. Dan tadi kita ada kurang lebih 16 coaches, kita membantu grup, nggak tahu berapa banyak orang tadi itu untuk itu. Jadi itu pun kami lakukan untuk membantu teman-teman, dan juga pernah kami lakukan ini untuk membantu untuk nge-coach para tunarungu, mereka yang punya permasalahan dengan telinga. Ya, nah, mereka lebih suka disebut teman tuli. Jadi bayangkan coaching dengan teman tuli melalui Zoom, itu kesulitannya itu berganda, triple, tetapi seperti yang Pak Edi katakan tadi, kalau kita punya niat itu untuk melayani mereka, itu yang berat itu tidak akan terasa. Kalau niatnya kita untuk melayani mereka, seberapapun beratnya, itu bisa menjadi ringan. Hanya itu aja, Pak Indra dan tim dan teman-teman semua, apa yang bisa saya sampaikan sekarang, mudah-mudahan ada 1-2 yang bisa dibawa pulang untuk kita terapkan sehari-hari.